Nomor 1. Seorang guru sedang mengajar di kelas dengan beragam kemampuan siswa. Guru tersebut telah menyiapkan materi yang berbeda berdasarkan tingkat kemampuan siswa, tetapi menemukan bahwa beberapa siswa yang berada pada level tinggi merasa kurang tertantang. Guru berencana untuk meningkatkan tantangan bagi mereka tanpa mengorbankan siswa yang berada pada level yang lebih rendah. Pertanyaannya, apa strategi pembelajaran diferensiasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan tantangan bagi siswa yang lebih mampu? A. Menugaskan siswa dengan kemampuan tinggi untuk membantu siswa yang kurang mampu agar mereka memahami materi lebih cepat. B. Memberikan siswa berkemampuan tinggi proyek mandiri yang lebih kompleks, sementara tetap memberikan dukungan kepada siswa dengan kemampuan yang lebih rendah sesuai dengan kebutuhan mereka. C. Mengurangi tingkat kesulitan materi untuk seluruh kelas agar semua siswa dapat belajar dengan kecepatan yang sama. D. Membuat kelompok belajar berdasarkan tingkat kemampuan dan hanya fokus pada siswa yang berkemampuan rendah selama sesi pengajaran. E. Meningkatkan waktu belajar bagi semua siswa, sehingga mereka yang tertantang dapat menyelesaikan proyek dengan lebih mendalam. Jawaban yang paling tepat adalah B. Memberikan siswa berkemampuan tinggi proyek mandiri yang lebih kompleks, sementara tetap memberikan dukungan kepada siswa dengan kemampuan lebih rendah sesuai dengan kebutuhan mereka. Alasannya, strategi pembelajaran berdiferensiasi melibatkan penyesuaian materi atau tugas sesuai dengan kemampuan siswa. Dalam kasus ini, siswa dengan kemampuan tinggi membutuhkan tantangan lebih, sehingga proyek mandiri yang lebih kompleks adalah solusi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa mengorbankan siswa dengan kemampuan lebih rendah. Pada saat yang sama, dukungan tetap diberikan kepada siswa dengan kemampuan lebih rendah sesuai kebutuhan mereka. Jadi kunci jawaban nomor 1 adalah B. Memberikan siswa berkemampuan tinggi proyek mandiri yang lebih kompleks, sementara tetap memberikan dukungan kepada siswa dengan kemampuan lebih rendah sesuai dengan kebutuhan mereka. Nomor 2. Anda mengajar kelas PJOK yang terdiri dari siswa dengan latar belakang kemampuan yang sangat beragam. Beberapa siswa sangat terampil dalam olahraga, sementara yang lain sering merasa kesulitan. Sebagai seorang guru, bagaimana Anda dapat melakukan diferensiasi pedagogik untuk memastikan bahwa setiap siswa belajar sesuai dengan kemampuan mereka? A. Memberikan instruksi yang sama untuk semua siswa dan berharap mereka akan mengejar ketertinggalan dengan latihan tambahan di luar kelas. B. Menyusun rencana pembelajaran yang berjenjang dengan tantangan berbeda untuk kelompok siswa yang terampil dan yang kesulitan. C. Fokus hanya pada siswa yang memiliki kemampuan fisik yang baik untuk memastikan pelajaran berjalan dengan efisien. D. Memberikan tugas tertulis kepada siswa yang kesulitan dan fokus pada praktek untuk siswa yang terampil. E. Mengabaikan perbedaan kemampuan dan memberikan pelajaran yang sama untuk semua siswa. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menyusun rencana pembelajaran yang berjenjang dengan tantangan berbeda untuk kelompok siswa yang terampil dan yang kesulitan. Dengan pendekatan ini, Anda dapat melakukan diferensiasi pedagogik yang memastikan setiap siswa belajar sesuai dengan kemampuan mereka. Siswa yang lebih terampil mendapatkan tantangan yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka, sementara siswa yang kesulitan dapat mengikuti aktivitas yang lebih sederhana dan sesuai dengan kemampuan mereka. Ini memungkinkan semua siswa untuk terlibat secara aktif, berkembang, dan merasa termotivasi. Jadi kunci jawaban nomor 2 adalah B. Menyusun rencana pembelajaran yang berjenjang dengan tantangan berbeda untuk kelompok siswa yang terampil dan yang kesulitan. Nomor 3. Seorang guru PJOK diminta untuk mengembangkan program kebugaran jasmani yang inklusif untuk semua siswa, termasuk siswa yang memiliki keterbatasan fisik. Dalam merancang program tersebut, guru harus memastikan bahwa semua siswa dapat berpartisipasi secara efektif. Prinsip utama apa yang harus dipegang oleh guru untuk memastikan program kebutuhan jasmani ini berhasil? A. Menyusun latihan yang berfokus pada siswa dengan kemampuan fisik tertinggi agar mereka dapat mencapai potensi maksimal. B. Menyediakan variasi aktivitas dengan tingkat intensitas yang berbeda sesuai dengan kemampuan fisik setiap siswa. C. Menerapkan standar yang sama untuk semua siswa agar tercipta keadilan dalam pembelajaran. D. Fokus pada teori kebugaran jasmani bagi siswa yang memiliki keterbatasan fisik untuk menggantikan aktivitas fisik. E. Menghindari aktivitas fisik yang sulit untuk semua siswa agar tidak ada yang merasa tertinggal.
Jawaban yang paling tepat adalah B. Menyediakan variasi aktivitas dengan tingkat intensitas yang berbeda sesuai dengan kemampuan fisik setiap siswa. Dengan menyediakan variasi aktivitas yang sesuai dengan berbagai tingkat kemampuan semua siswa, termasuk yang memiliki keterbatasan fisik, dapat berpartisipasi secara efektif dalam program kebugaran jasmani. Pendekatan ini memungkinkan setiap siswa untuk menemukan aktivitas yang cocok dan dapat mereka ikuti dengan aman, sambil tetap mencapai tujuan kebugaran yang diinginkan. Jadi kunci jawaban nomor 3 adalah B. Menyediakan variasi aktivitas fisik dengan tingkat intensitas yang berbeda sesuai dengan kemampuan fisik setiap siswa. Nomor 4. Seorang guru PJOK berusaha untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif. Apa tindakan yang paling tepat untuk membangun atmosfer kelas yang mendukung bagi semua siswa? A. Mengabaikan perilaku negatif siswa selama pelajaran jika mereka dapat menyelesaikan aktivitas dengan baik. B. Menerapkan aturan kelas yang jelas dan konsekuensi yang adil, serta mempromosikan nilai-nilai kerjasama dan saling menghormati. C. Memfokuskan perhatian pada siswa yang berprestasi dan mengabaikan yang lainnya. D. Menghukum siswa yang tidak mengikuti instruksi tanpa memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki diri. E. Menyusun pelajaran tanpa mengingatkan siswa untuk pentingnya saling menghormati dan mendukung. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menerapkan aturan kelas yang jelas dan berkonsekuensi yang adil, serta mempromosikan nilai-nilai kerjasama dan saling menghormati. Dengan menerapkan aturan yang jelas dan konsisten, siswa akan memahami ekspektasi yang diharapkan dari mereka dalam kelas. Selain itu, mempromosikan nilai-nilai kerjasama dan saling menghormati menciptakan atmosfer di mana semua siswa merasa diterima dan dihargai, yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif. Jadi kunci jawaban nomor 4 adalah B. Menerapkan aturan kelas yang jelas dan konsekuensi yang adil, serta mempromosikan nilai-nilai kerjasama dan saling menghormati. 5. Dalam pembelajaran PJOK, seorang guru menerapkan metode blended learning dengan menggabungkan pembelajaran tatap muka dan online. Apa keuntungan utama dari penggunaan metode ini dalam konteks pembelajaran PJOK? A. Siswa hanya mendapatkan informasi teoritis tanpa praktikum yang memadai. B. Memungkinkan siswa untuk belajar dengan kecepatan mereka sendiri sambil tetap mendapatkan dukungan langsung dari guru saat sesi tatap muka. C. Mengurangi interaksi sosial antara siswa karena pembelajaran dilakukan sebagian besar secara online. D. Mengharuskan siswa untuk menghabiskan lebih banyak waktu di depan layar dan kurang bergerak. E. Mengabaikan aspek praktis dari pembelajaran PJOK yang membutuhkan pengalaman langsung. Jawaban yang paling tepat adalah B. Memungkinkan siswa untuk belajar dengan kecepatan mereka sendiri sambil tetap mendapatkan dukungan langsung dari guru saat sesi tatap muka. Metode blended learning dalam pembelajaran PJOK memungkinkan siswa untuk mengakses materi pembelajaran secara online yang memberi mereka fleksibilitas untuk belajar sesuai dengan kecepatan mereka. Selain itu, sesi tatap muka memberikan kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan dukungan langsung dari guru, melakukan praktek fisik, dan berinteraksi secara sosial dengan teman-teman mereka. Ini menggabungkan kelebihan pembelajaran mandiri dengan interaksi langsung yang penting dalam konteks pendidikan jasmani. Jadi kunci jawaban nomor 5 adalah B. Memungkinkan siswa untuk belajar dengan kecepatan mereka sendiri sambil tetap mendapatkan dukungan langsung dari guru saat sesi tatap muka.